siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen. Di sini saya akan menjelaskan tentang looping dan kondisi, perulangan dan kondisi pada pemrograman Python. Di sini adalah mata kuliah struktur data pada pertemuan pertama praktikum. Hari ini kita akan mereview beberapa coding, contoh coding yang digunakan untuk kondisi dan looping. Contoh yang pertama yaitu kondisi if. Ya, di sini untuk menjalankan programnya kita bisa ketikkan Python pada command prompt, lalu kita tulis kondisi if. Di sini ada sebuah variabel nilai diisi 9, ya. Lalu di sini ada dua if, ya, ada dua if. Dua if ini akan berbeda jika di sini kita tambahkan L, ya, elif. Kondisi if double seperti ini dan kondisi elif itu akan berbeda satu sama lain. Ya, misalnya ini kondisi if dengan nilai 9 seharusnya akan memunculkan selamat Anda lulus 1 kali. Oh, sorry. Di sini ya salah. Nah, ini ya, selamat Anda lulus 1 kali. Tapi kalau di sini nilainya adalah 11, akan coba. Dia akan muncul 2 kali. Karena apa? 11 lebih besar dari 7 dan 11 lebih besar dari 10. Tapi kalau di sini nilainya hanya 10, ya dia hanya akan muncul 1 kali. Nah, ini adalah kondisi if. If-nya kalau double berarti if yang di bawahnya masih mungkin dikerjakan. Contoh yang kedua, di sini ada kondisi if yang kedua. Di sini ada if dan else. Kalau if artinya kondisi jika dipenuhi, ya, nilai 3 apakah lebih besar dari 7? Jika tidak, ya berarti dia masuk ke else. Seperti ini contohnya, kondisi if 2. Maaf, Anda tidak lulus karena nilainya 3. Ya, karena nilainya 3. Tapi kalau kita ganti dengan nilai 7, lulus enggak ya? Nah, 7 juga tidak lulus karena harus lebih besar dari 7. Di sini harus minimal 8. Selamat Anda lulus. Jadi if dan if dan else ini akan dikerjakan salah satu saja karena ini dalam satu level. Ya, levelnya sama. Level dalam Python itu kan indentasinya, ya. Ini indentasi, ini menjorok, berarti ini di dalam, ya, di dalam if. Print yang ada di sini di dalam else. Contoh yang lain lagi adalah kondisi elif. Ya, kondisi elif. Nah, untuk kondisi elif di sini kita bisa coba di sini ada kondisi elif. Ini outputnya apa? Jika hari ini Minggu, ya, saya akan libur. Jadi elif ini akan mencetak salah satu saja karena di sini elif, di sini satu level, ya. Di sini hanya akan dicetak salah satu. Saya akan libur. Nah, yang berikutnya setelah kondisi kita masuk ke loop. Nah, ini adalah contoh looping dengan menggunakan while. While adalah looping yang dilakukan ketika kondisinya true. Jadi kondisi di dalam ini harus true. Kapan true-nya? Jika nilainya lebih kecil dari 9. Artinya apa?
Jika di sini dimulai count sama dengan 0, looping akan berhenti sampai dengan nilainya berapa? Sampai dengan nilainya 9. Jika nilainya 9, dia tidak memenuhi. Tapi yang dicetak 9 atau 8? Hanya sampai 8. Oke, kita cek dulu. Cek dulu Python while loop ya. Nah, ini yang dicetak hanya sampai 8. Kenapa? Karena printnya ada di atas. Kalau kita balik, printnya ada di atas. Apa yang terjadi kira-kira? Yang bisa menebak. Yang dicetak apa? Nah, yang dicetak akan 1 sampai 9. Bentar, ini ada yang salah. Nah, ini ya, kita akan coba cek ulang di bagian sini itu ternyata memang harus di tab ulang. Nah, tab ulang, kita save. Nah, selanjutnya kita jalankan. On-nya dari 1 sampai dengan 9. Jadi beda ya. Inilah yang disebut dengan sekuensial atau perintah itu dijalankan urutnya dari mana. Coding ini boleh terbalik atau tidak ya, ini hasilnya kalau dibalik itu sama atau tidak ya. Oke, next kita coba Python yang for loop 1 ya. Yang berikutnya untuk yang for loop 1, di sini ada contoh perulangan lagi. For x in angka, jadi in ini adalah fungsinya untuk in berarti di dalam ya, pengulangan x di dalam angka. Angka ini adalah sebuah array, arraynya 1 sampai 5. Berarti dia akan ngeprint 1 sampai 5. Sedangkan ini makanan in buah. Ya, makanan in buah. Buah itu arraynya, makanan in buah nanas, apel, jeruk. Nah, kita coba saja for loop 1.py. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Saya suka makan apel, nanas, apel, jeruk. Jadi dia seperti indeksnya ya. Ini otomatis dia akan mengindeks dari indeks nanas, apel, jeruk. Ini juga dari indeks 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang berikutnya ada contoh nested while. Coding apa sih ini? Kalau dilihat, ini adalah coding untuk mencetak bilangan prima. Nested while-nya di mana? Di sini adalah nested while. While yang luar, di sini ada while yang dalam. While yang luar itu untuk mencetak apa? I sama dengan 2, I lebih kecil dari 100. Berarti dia akan mencetak angka prima dari 2 sampai dengan lebih kecil dari 100. Berarti lebih kecil dari 100 kemungkinannya 99. Tapi 99 itu bukan prima. Lalu yang berikutnya ada J sama dengan 2. Ya. Kenapa kok J sama dengan 2? Karena ini dimulai dari 2, prima itu dimulai dari 2 ya, 1 bukan prima. Lalu di sini dicek apakah J lebih kecil dari I, lebih kecil sama dengan I bagi J. Ya. Jika J-nya 2 lebih kecil dari 2 bagi 2, 2 bagi 2 kan 1 ya. Nah, berarti dia tidak memenuhi. Ya, jadi tidak mungkin dibagi 1. Ya, tidak mungkin dibagi 1. Ini dia akan berhenti jika sampai dengan angka 1 sudah tidak memenuhi. Ya, 2 dibagi 2 kan tidak bisa. Lalu yang berikutnya di sini ada if not. Nah, ada fungsi not di sini. Jika not berarti kan dibalikannya. I modulo J. I modulo J. Kalau 2 modulo 2 kan tidak mungkin ya. 2 modulo 2 tadi kan juga tidak mungkin ya.
misalnya 4 ya, misalnya I-nya sudah jadi 4, I-nya 4, J-nya 2. 4 bagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 2. Kalau sisanya 0. 0 dinotkan berarti 1. Ya. Kalau 1 berarti dia break. Ya, berarti kalau not 0 dia break. Artinya apa? Dia bukan bilangan prima. Ya. Dia bukan bilangan prima. Lalu jika lalu di sini ditambahkan terus ya, ditambahkan terus. Dia untuk ngecek bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi dirinya sendiri atau dia hanya bisa dibagi dirinya sendiri saja ya. Lalu if J lebih besar dari I dibagi J, ya maka di sini adalah print is prime. Ya, print I is prime. Jadi jika J-nya 2 ya lebih kecil dari lebih besar dari I-nya 2 dibagi J. Ya, jadi kalau di sini sudah loopingnya, ini kan loopingnya break ya, sudah out, sudah break. Lalu dia dicek lagi kalau I-nya 2, J-nya 2. Berarti kan dia break keluar, tidak memenuhi while, ya tidak memenuhi while. Lalu jika J 2 lebih besar dari 2 bagi 2, berarti dia is prime. Lalu ini I plus 1, jadi dia akan ngecek terus. Kita jalankan aja Python nested else. Nah, hasilnya seperti ini. 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Oke, yang berikutnya ada contoh kondisi if 3. Nah, ada coding seperti ini ya. Ini ada if-nya tapi yang ini di dalam if. Ya, if-nya yang ini di dalam if. Kira-kira sama enggak dengan if yang kalau if-nya ini di luar? Ya, kita coba dulu. Python kondisi if get. Dia juga akan muncul karena X sama lebih besar dari 42. More than 1, X lebih kecil dari 100, less than 1. Nah, sekarang kita indentasinya kita ratakan. Berarti kan ini kan akan jadi satu level. Nah, apakah sama? Nah, ternyata sama juga. Ya. Jadi ini indentasinya khusus pada kasus ini tidak berpengaruh. Tapi jika di sini ada if dan elif, jika sudah lebih besar dari 1, 42 ini, dia tidak akan dikerjakan yang elif yang ini. Ya, ini akan berbeda. Ya, kita coba di sini. Hapus saja satu-satu ya, hapus satu-satu. Oke, jalankan, save dulu, file. Nah, seperti ini. Hasilnya apa ini? Hanya more than 1 saja. Yang less than 100 tidak dikerjakan. Itu yang kondisi if 3. Jadi if dan elif ini akan berbeda. Oke. Yang berikutnya adalah contoh yang berikutnya adalah elif 2. Ya, elif 2. Kondisi elif 2 di sini ada contoh X sama dengan 11. X sama dengan 11. Ya,
sama dengan 11, apakah dia akan masuk ke mana? Jika lebih kecil dari 2 small, lebih kecil dari 10 medium, berarti dia akan masuk ke large. Dan print all di sini akan selalu di print large, seperti ini. Ya, jika ini 1, berarti dia small. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya ada kondisi elif 3. Nah, di sini ada contoh yang mungkin contoh kondisi yang ada di sini salah satunya tidak pernah di print atau tidak pernah dikerjakan. Ya, kita coba. Kondisi elif 3. Ini hasilnya 2 or more. Kalau ini kita isi 1, diisi 2, hasilnya 2 or more ya. Kita isi 1, below 2. Kita isi 100, sama, or more. Karena yang tidak pernah di print, yang print something else. Kenapa? Karena di sini lebih kecil dari 2, 1 ke bawah itu pasti masuk, sedangkan lebih besar sama dengan 2 ke atas itu pasti masuk. Kecuali kalau ini saya hapus. Ya, ini saya hapus, lalu ini saya ganti dengan more than 2. Ini saya ganti, ini saya isi 2. Hasilnya something else. Ya. Oke. Yang berikutnya ada contoh lagi kondisi elif 3. X sama dengan 5. Kira-kira dia masuk kemana? Below 10 ya harusnya ya. Tapi karena posisinya below 10 ini di bawah below 20, maka below 10 tidak akan pernah dikerjakan. Kita coba. Ini kondisi elif 4. Below 20. Ya. Tapi kalau kodenya ini saya pindah ke atas. Nah, ini hasilnya akan jadi below 10. Jadi penempatan coding ini perlu diperhatikan. Ya, penempatan coding perlu diperhatikan. Contoh lagi yang lain. Ya, contoh lagi yang lain. Di sini saya punya while loop 2. Ya. Ada yang tahu enggak kira-kira hasilnya berapa? Ya, ini bisa dilihat n sama dengan 5. Jika n lebih besar dari 0, print n. Ya, n sama dengan n-1. Lalu ada print blast off, terus di situ ada print n. Kira-kira n di sini nilainya berapa? Ada yang tahu? Nah, ini bisa dilihat n di sini seharusnya nilainya 0. Cek ya. While loop. Nah, n-nya 5 dicetak sampai dengan 1. Ya. Terus setelah print 1 dikurang 1 jadinya 0. 0 lebih besar dari 0 tidak. Berarti blast off 0 di print. Itu ya. Oke. Yang berikutnya ada while loop 3. Kira-kira kalau dilihat coding ini ada yang salah enggak? Kalau kita lihat coding ini hasilnya adalah loop forever atau infinite loop. Kita cek. Nah, ini infinite loop. Apa? Ya, ini kita bisa interrupt pakai Ctrl C, ya, keyboard, ya. Di sini tidak bisa berhenti karena nilai n tidak ada penambahan, ya. Kecuali kalau di sini ada n sama dengan n-1. Nah, ini akan berbeda. Kondisi berhenti. Bentar, n sama dengan n-1. Oh, indentasinya ya, indentasinya. Nah,
karena kadang copy paste ini jadi indentasinya yang bikin error. Nah, seperti ini. Ya. Kita ngeprint 5 kali lalu dry off. Tuh ya. Ini yang salah karena tidak ada coding ini. Kita tutup aja. Oke. Contoh yang berikutnya ada while loop 4. Ya. While loop 4 di sini ada while true, berarti while looping selama kondisi true. Ini looping terus. Ada line input. Ya. Ini inputan dari keyboard. Lalu if line sama dengan done. Ya, jika kita mengetikkan done, berarti dia break. Apa fungsinya break? Berhenti. Jadi kondisi while true ini kan looping forever, looping infinite loop. Dia berhentinya kalau kita mengetik tulisan done. Kita coba while loop 4 something seperti ini S dan dia berhenti. Contoh yang berikutnya adalah while loop 5. Kalau di sini ada tambahan lagi continue. Ini ada line 0. Apa ini maksudnya? Line 0 artinya ini kan line itu kan inputan string. String itu kan ada indeksnya. Jika indeks ke 0 adalah hashtag atau pagar, ini kan artinya komentar. Berarti dia di continue, tidak di print. Ya, tidak dikerjakan. Jadi di sini ada beberapa kondisi. Jika depannya huruf karakter awalnya adalah hashtag, maka di continue. Tapi kalau line-nya sama dengan done, maka break. Jika line-nya berarti dicetak. Kita coba while loop 5 something seperti ini. Lalu kita print. Nah, dia tidak tidak dicetak, tapi kalau kita down print tanpa ada hashtagnya, tetap nyetak. Ya. Lalu done. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh untuk while loop yang berikutnya. Lalu kita kembali ke for loop. Ya, ada contoh for loop. Nah, kalau tadi ada mencetak for pakai fungsi in kan menggunakan indeks dari ini ya, indeks yang ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Ya. Ini kan masuk ke ting seperti itu ya. Kalau kita lihat kita mungkin coba jalankan dulu sambil agar kalian ada gambaran. For loop 2 iya. Nah, sini tampak dia mencetak 9, 41, 12, 3, 74, 15 selesai ya, before after. Lalu di sini ada tambahan mencari bilangan terbesar. Ya, mencari bilangan terbesar. Di sini ada large so far. Maksudnya ya mencari bilangan yang terbesar sementara adalah -1. Before-nya -1. Lalu di sini the6 ya, nilai the6-nya in 941 sama ya. Jika the6 lebih besar dari large so far, maka large so far sama dengan the6. Ya, awalnya kan large so far-nya -1. The6-nya 9. 9 lebih besar dari -1 ya, maka large so far-nya jadi 9. Ketika ada 41 jadi 41. 41 sama 12 ya tetap 41. 41 sama 3 tetap 41. 74 sama 74 41 sama 74 jadi 74 dan seterusnya. Yang terbesar adalah 74. Ya. Ini adalah contoh kode. Jadi di sini ada the6
Jika lebih besar dari large, so far dia akan ngecek terus ya. Afternya adalah yang terbesar adalah 74. Next, di sini ada conloop. Ya, ada conloop. Di sini ada, maksudnya ada contoh kode conloop. Apa sih maksudnya? Di sini ada variabel sort sama dengan 0, lalu print before berarti zog-nya 0, ting 9, 41, 12 dan seterusnya. Zog sama dengan zog plus 1. Berarti zog-nya tadi 0 sekarang jadi 1. Print zog berarti zog-nya 1, ting-nya berapa? 9. Dia akan ngeloop zog-nya jadi 2, 3 dan seterusnya. Ya. Sesuai dengan counternya. Nah, kita jalankan. Python conloop. Nah, ini ya. Jadi counternya zognya awalnya 0. Ini indeks zog itu seperti indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Ya. After berarti dia indeks terakhir adalah 6. Di sini ada 6 indeks. Ya, ada 6 elemen dari array. Ya, ada array-nya. Lalu yang berikutnya ada sum. Nah, kalau sum ini sedikit berbeda dengan count. Kalau count plus 1, kalau sum berarti plusnya ting. Ya, kita coba apa hasilnya. Sum. Nah, awalnya 0, ada angka 9, ya. Lalu 9 tambah 41 jadinya 50. 50 tambah 12, 62. 62 tambah 3, 65. 65 tambah 74, 139. 139 tambah 15 jadinya 154. Ini untuk sum. Nah, yang berikutnya ada contoh yang average. Nah, ini ada contoh average. Kita bikin count-nya 0, sum-nya 0. Kalau tadi yang di sini kan sum. Ini pakainya zog, ini pakainya zog. Sekarang kita bikin count 0, sum 0. Count 0, sum 0. Ya. Count plus 1, sum sama dengan sum plus value. Ini diperhatikan, ini namanya value. Print count, sum, value. Ya, berarti di sini lalu di average-nya di mana? Sum dibagi count. Ini nilai rata-ratanya. Kita coba, kita cek hasilnya. Python. Nah, ini hasilnya seperti ini. 199, 2541 dan seterusnya sampai dengan 6, 154 di rata-rata dibagi 6, 25,66668. Ini untuk contoh average loop. Lalu yang berikutnya ada, nah, ada for loop 3. Saya kembali lagi ke for. Di sini ada fungsi, ada perintah atau if value lebih besar dari 20. Apa tuh fungsinya? Ini fungsinya untuk memilah angka yang besar dan angka yang kecil. Di sini dianggap angka yang besar itu lebih besar dari 20. Jadi 20 tidak termasuk, tapi lebih 21 ke atas dia termasuk. Yang dicetak berapa? Berarti yang dicetak 41 dan 74. Kita coba. For loop ya. Seperti ini. 41 dan 74. Dan contoh yang terakhir di sini ada fungsi lagi tambahan keyword is ya. Ada satu keyword tambahan lagi yaitu is di sini ya. Nah, di sini untuk mencari bilangan terkecil. Tadi ada mencari bilangan terbesar ya. Nah, ada yang mencari bilangan terbesar di, kalau tidak salah yang ini ya. Nah, ini untuk mencari bilangan terbesar. Kodenya seperti ini. Nah, sekarang mencari bilangan terkecil. Kodenya seperti ini. Ini saya bedakan. Awalnya small sama dengan none. None itu kan berarti kosong ya. Lalu print before
for value in 3 dan seterusnya. If small sama dengan if small is none, berarti small kosong, tidak ada isinya. Small sama dengan value. Kita kasih indeks ke 0, yaitu 3. Lihat kalau yang ini, large so far minus 1. Padahal harusnya kita kasih dengan indeks yang seperti ini, yang pertama ini. Nah, jadi sebetulnya cara yang ini lebih bagus, lebih baik ya, karena small sama dengan value. Kita kembali lagi ke sini. Karena ini kita kasih minus 1. Yang jadi pertanyaan kalau di sini angka terbesarnya adalah minus 2, maka large-nya adalah minus 1. Angka di sini kita ganti dengan angka minus semua ya. Dan tidak ada yang lebih besar dari minus 1. Maka angka yang dianggap paling besar adalah minus 1. Artinya ini salah ya. Cara yang lebih tepat adalah ini. Nanti ini bisa kamu balik untuk mencari bilangan yang terbesar. Pakai fungsi is ya, keyword is, keyword. Fungsi keyword. Nah, kata kunci is. Lalu jika small is none, maka small sama dengan value. Jika tidak, jika value lebih kecil dari small, ya berarti value yang berikutnya 41 apakah lebih kecil dari 3, maka smallsnya diganti lagi. Ya, smallsnya diganti lagi. Kita coba, kita jalankan Python. Nah ini ya for. Nah ini ya. Hasilnya seperti ini. For awalnya 3. Nah, beda kalau di sini saya kasih 74-nya saya ganti dengan 1. Jalankan langsung aja. Nah, di sini 3-nya kalah sama 1. Yang terkecil adalah 1. Gitu ya. Mungkin seperti itu aja beberapa contoh tentang kondisi dan looping perulangan. Mungkin bisa sebagai review untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.